warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angbay rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih dapat berkumpul di saung Sufi Milenia Barakap Prana Karya dari kita, Ketua Umum FSSN Foundation Forum Silaturahmi Sebetulnya Nusantara. Apa kabar Kap? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini sahabat Angbay, tema kita wayang kearifan lokal dan warisan budaya Nusantara. Tapi sebelum kita tanya-tanya kepada guru kita Kak Kelit Prana Karya, seperti biasa pesan Angbay, jangan sampai ditinggalkan sholat, seluruh kebiar fikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kap, izin bertanya nih Kap tentang tema malam hari ini. Temanya tentang wayang, kearifan lokal dan warisan budaya Nusantara. Pertanyaan pertama langsung aja Kap, menyambung konten kita yang lalu tentang wayang Kap. Angbay ingin memahaminya lebih dalam tentang wayang. Tolong ceritakan Kap. Monggo. Terima kasih Angbay. Nggih, sama-sama Kak. Wayang adalah warisan budaya leluhur Nusantara. Wayang adalah kearifan lokal wisdom, di mana di dalam cerita wayang itu syarat nilai-nilai kehidupan, syarat falsafah hidup. Wayang sudah lama ada di Nusantara, seperti yang sudah sampaikan Kap terdahulu bahwa sebenarnya seni budaya wayang ini sebenarnya asli karya dari leluhur Nusantara itu, bukan mengadopsi dari India. Kalau ini pendapat pribadi Kap ya. Betul. Jadi di dalam cerita wayang itu banyak pembelajaran hidup. Yang membedakan wayang yang ada di Indonesia dengan di India itu terutama di pakem Mahabharata ya. Kalau dicerita di cerita wayang di Nusantara di kita ini ada tokoh Punakawan ya, Semar dan anak-anaknya. Di cerita wayang India tidak ada. Itu loh. Itu Angbay. Wayang sendiri itu ada dua pakem. Pakem tuh mungkin induk cerita ya. Induk cerita. Betul. Ada pakem Mahabharata, ada pakem Ramayana. Sama Ramayana. Dan di dalam dua pakem ini tokohnya beda itu loh. Kalau di tokoh Mahabharata tuh ada Pandawa, ada ada Gatotkaca, ada Arjuna, ada Bima, ada Pandu Dewanata. Kalau di tokoh pakem Ramayana itu ada Dewi Sinta, ada Ramayana, ada Warahwana, ada Hanoman gitu. Tetapi di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa dan Jawa Barat, itu lebih populer pakem Mahabharata. Jadi banyak ditampilkan
cerita wayang di Pakem Mahabharata gitu. Bukan berarti Pakem Ramayana itu tidak dipakai, tapi memang lebih populer Pakem Mahabharata ya. Jadi jarang sekali di pagelaran wayang, baik wayang kulit maupun wayang golek gitu, cerita Ramayana itu ditampilkan. Mungkin di dalam Pakem Mahabharata ini banyak cerita-cerita yang menarik gitu loh. Lebih banyak ceritanya barangkali ya. Gitu, Angbai, sikat begitulah. Terus kira-kira apa perbedaan wayang kulit dengan wayang golek sih, Kap? Sebelum menjawab itu, Angbai menyambung tadi penjelasan Kap bahwa wayang adalah sebagai warisan budaya Nusantara ya, Nusantara. Di era Wali Songo, khususnya oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, wayang dipergunakan untuk sarana atau media dakwah, media syiar. Artinya di situ jelas bahwa para Wali Songo itu mensinergikan nilai-nilai ajaran agama dengan seni budaya, kearifan lokal gitu loh. Jadi itu sangat efektif pada waktu zaman Wali Songo. Wayang dipergunakan untuk sarana atau media syiar ya, dakwah. Lebih banyak bisa terima oleh masyarakat Nusantara. Yang membedakan wayang golek sama wayang kulit, kalau wayang golek itu kan menggunakan kayu ya, yang diukir gitu, sesuai dengan tokoh wayang. Kalau wayang kulit menggunakan kulit ya. Itu yang keduanya di dalam punakawan itu loh. Kalau di dalam wayang golek tuh Semar dan anak-anaknya namanya Astajingga, Cepot ya, terus Dewala, Togog. Kalau di wayang kulit itu anak-anaknya Semar tuh namanya Petruk, Gareng gitu. Beda apa ya? Iya, itu aja yang membedakan. Tupat ceritanya sama. Ceritanya sama. Kalau di wayang golek menceritakan tentang Pakem Mahabharata, dengan wayang kulit yang menceritakan tentang Pakem Mahabharata, ceritanya sama. Yang membedakan itu di punakawannya aja. Tapi sentra Semar, tokoh Semarnya sama. Hanya anak-anaknya yang beda namanya gitu. Itu yang baik. Tapi yang pasti Kap sangat menyukai wayang kulit maupun wayang golek. Kap dua-duanya menyukai gitu. Saya baru tahu tuh, Kap, bahwasanya Cepot itu ada hubungannya dengan Semar tuh, Kap. Kalau di wayang golek Cepot itu Astajingga ya, putra dari Semar ya. Kalau di wayang kulit itu mungkin Gareng ya, Petruk Gareng itu anak-anaknya. Petruk Gareng itu sering saya dengar tuh. Kalau di wayang golek itu ada Astajingga atau Cepot dan Dewala ya. Gitu loh. Itu sebenarnya Petruknya Dewala kalau di wayang golek ya. Itu aja sih. Luar biasa nih, berarti pertanyaan saya alhamdulillah terjawab sudah, karena saya tuh bertanya-tanya Cepot itu, penasaran saya tuh. Alhamdulillah sudah dijawab. Ini kira-kira untuk Kap sendiri lakon wayang yang digemari Kap itu apa, Kap? Sebenarnya semua cerita wayang itu Kap suka, Angbai. Baik di Pakem Mahabharata maupun Pakem Ramayana. Tapi yang menarik diteliti oleh Kap itu tentang lakon tentang Perang Bratayuda ya. Perang Bratayuda itu sebenarnya inti dari Perang Bratayuda, perang saudara itu. Antara kerajaan Hastinapura dengan kerajaan Amarta ya. Antara Kurawa dan Pandawa itu. Tapi dua tokoh sentra dalam Perang Bratayuda itu sebenarnya Kap lihat itu tokoh sentranya itu di kerajaan Amarta itu ada Arjuna ya, dan di kerajaan Hastina itu ada Adipati Karna. Sebenarnya dua tokoh ini kakak beradik ini, satu ibu gitu loh. Dan sebenarnya antara kerajaan Hastina dengan kerajaan Amarta itu saudara. Ya. Jadi bermula dari Begawan Abiyasa itu punya putra ya, Destarata dan Pandu Dewanata. Nah sebenarnya Begawan Abiyasa ini raja di kerajaan Hastinapura, dan yang melanjutkan kerajaan itu adalah Pandu Dewanata. Entah ceritanya gimana, singkat cerita karena politik akhirnya itu dipimpin oleh Destarata, kakaknya Pandu.
yang mohon maaf yang tunanetra ya. Nah akhirnya Pandu Dewanata dengan para putranya dengan Pandawa itu mengasihkan diri di satu hutan belantara dan mendirikan kerajaan Amarta. Nah, kerajaan Hastinanya sendiri dilanjutkan oleh putranya Destarata namanya Duryudana, Prabu Duryudana itu. Nah, melihat perkembangan kerajaan Amarta yang tadinya hutan belantara itu semakin makmur dan besar. Ini Prabu Duryudana ini khawatir, takut jangan sampai ini akan mengalahkan pamor kerajaan Hastinapura. Ya sebenarnya kerajaan Hastinapura ini haknya Pandawa sebenarnya. Jadi masih satu keturunan karena Destarata dengan Pandu Dewanata itu beradik. Pandu Dewanata ini kan ayah dari Pandawa ya. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, yang menarik dari perang Bratayuda ini perang saudara, tapi yang menarik bagi Kap itu yang pernah Kap ceritakan di dalam konten terdahulu, sosok Adipati Karna. Sosok Adipati Karna ini seorang ksatria yang dianggap oleh masyarakat ini orang yang antagonis itu, dan membela kerajaan Hastina, panglima perangnya Prabu Duryudana gitu loh. Tetapi kisah hidupnya tuh penuh drama dan sangat mengharukan yang baik. Jadi Adipati Karna ini dilahirkan dari keluarga baik-baik, dari keluarga kerajaan, dari keluarga ksatria ya, Brahmana ya. Tetapi dia terkondisikan di tempat yang tidak baik. Jadi ceritanya dulu Dewi Kunti sebelum menikah dengan Pandu Dewanata gitu loh. Ada seorang putri raja memiliki guru pembimbing ya. Terus mendapatkan satu amalan mantra. Kata guru pembimbingnya, tolong ini jangan dibaca kalau tidak ada saya. Nanti akan datang seorang Dewa Surya yang kamu nanti akan melihat Dewa Surya kan bisa hamil gitu loh. Nah, singkat cerita, karena kepenasarannya Dewi Kunti, mantra itu dibaca tanpa sepengetahuan guru. Datanglah Dewa Surya. Singkat cerita, dengan melihat sosok Dewa Surya itu, Dewi Kunti hamil. Hamil yang tidak dikehendaki, ini menjadi aib raja kan, kerajaan. Betul. Sehingga pada waktu kelahirannya itu melalui kuping, bayinya dibuang ke sungai dan ditemukan oleh seorang rakyat jelata, seorang sais kuda. Sais kuda itu yang pengurus kuda ya, di kerajaan Hastina. Itulah Adipati Karna. Dan Adipati Karna itu dibesarkan di kerajaan Hastinapura oleh seorang sais kuda ya, orang Yakat Tilata, yang dari kecil sampai di remaja tuh selalu terhina karena dianggapnya oleh para kesatria di Hastina itu dianggapnya ini adalah keturunan orang biasa gitu. Jadi dia terlalu terhina sehingga membentuk karakter Adipati Karna membentuk karakter orang yang ambisius dan ketus ya. Tetapi dia seorang kesatria yang setia, tidak mau berkhianat itu. Jadi pada waktu puncak perang Bratayuda itu, Angbai, kesatria Pandawa tuh banyak dibunuh oleh Adipati Karna. Adipati Karna ini adalah panglima perangnya Duryudana ya, kerajaan Hastinapura. Sehingga tinggal satu, Arjuna saja. Nah, ini akan duel final nih perang Bratayuda antara Arjuna dari kerajaan Amarta dan Adipati Karna dari kerajaan Hastinapura, panglimanya. Padahal keduanya ini adalah adik kakak, satu ibu ya. Ini sudah dibujuk sama ibunya, mohon maaf kamu dibuang Adipati Karna, kata Dewi Kunti. Ini adalah kesalahan ibu, tolong sudahi perang ini. Saya maafkan Bu, ibu tidak salah, saya maafkan ke Adipati Karna karena Adipati Karna pemaaf ya. Tapi saya tidak akan mundur membela
negeri saya Hastina yang membesarkan saya. Walaupun saya tahu bahwa negeri Hastinapura ini negeri angkara murka ya. Yang pada akhirnya Adipati Karna terbunuh oleh Arjuna. Kesimpulannya bahwa Adipati Karna itu dia orang yang setia pada negara ya. Walaupun yang dia bela itu bahwa itu negara yang angkara murka ya. Karena yang membesarkan dia adalah negara Hastina, dia tidak mau berkhianat kepada Hastina. Saya lebih baik mati gugur daripada saya jadi pengkhianat. Dan dia terbunuh oleh adiknya sendiri Arjuna. Ini syarat pembelajaran bahwasanya kalau melihat sosok Adipati Karna secara sepintas, orang yang antagonis, ketus, yang membela kerajaan yang kurang baik. Tapi kalau melihat dari sisi perjalanan hidupnya, dia orang yang teraniaya gitu loh. Dan sebenarnya di sisi karakternya Adipati Karna, dia adalah sosok ksatria, sosok yang pemaaf, dan dia rela mengorbankan dirinya ya daripada dia berkhianat. Dia akan tahu bahwa dia akan gugur oleh adiknya, oleh Hastina, tapi tidak mau berkhianat. Barangkali sekilas itu tentang cerita perang Bratayuda, Ambai, syarat-syarat nilai-nilai kehidupan. Kap sangat tertarik dengan sosok Adipati Karna yang memang dia terkondisikan di tempat yang tidak baik, padahal dia tuh terlahir dari orang baik, dari keturunan raja. Tapi yang pasti bahwa wayang harus kita lestarikan, karena ini merupakan warisan budaya dari Nusantara. Warisan leluhur Nusantara, kearifan lokal yang syarat nilai-nilai kehidupan. Barangkali itu yang baik. Matur suwun Kap. Pantesan Kap nih Kap, punten nih Kap. Pantesan kita di Cirebon nih, setiap ada unjungan di buyut itu sering mengadakan wayang Kap, sebelum ada Covid nih Kap. Ya. Ini warisan budaya kita. Ya, memang itu pada waktu zaman para wali dulu, tanda syukuran itu. Syukuran itu apa namanya? Ada pagelaran wayang. Betul. Dalam pagelaran wayang itu disisipin siar agama gitu. Dan itu sangat diterima oleh masyarakat. Tapi di samping tanda syukur, sedekah bumi, tanda syukur, betul. Di dalam pagelaran wayang itu, di situ adalah ada nilai-nilai siar Islamnya yang memang dipergunakan oleh para wali dulu. Bahkan tambah. Matur suwun sangat untuk malam hari ini penjelasan tentang wayang. Artinya yang selama ini Angbai pengen tahulah tentang perihal wayang, karena dari kecil setiap ada kunjungan di buyut-buyut selalu ada wayang terjawab sudah, dan ternyata ini warisan leluhur kita lah, Nusantara yang harus dilestarikan. Iya Kak. Oke, sahabat Angbai, podcast malam hari ini tentang wayang, kearifan lokal dan warisan budaya leluhur atau Nusantara. Malam hari ini sudah dijawab sama Kap. Insya Allah kita akan hadir lagi di konten-konten yang lainnya berikutnya dengan tema-tema yang lain yang nggak kalah menarik. Matur suwun sangat sahabat Angbai yang selalu setia menonton channel kita JPSA Jejak Pejalan Spiritual Angbai. Matur suwun sangat untuk Kap malam hari ini, pencerahannya, ilmunya. Oke sahabat Angbai, pesan Angbai jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu berbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami huwal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.